Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Oke, hari ini kita belajar etika keperawatan. Hari ini kita materinya terkait dengan hak dan kewajiban pasien. Ya, saya maaf nggak apa namanya nggak di slideshow ya, nggak di slideshow ya. Jadi kalian lihat yang di sini ya, PPT yang di sini. Saya rasa insya Allah cukup terlihat jelas ya. Ya, oke. Kita mulai saja, hak dan kewajiban pasien. Kalau kemarin di kode etik keperawatan kita ada tanggung jawab perawat, ya artinya sudah menjadi kewajiban perawat itu apa saja. Dan sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban pasien. Ya, pasien di rumah sakit itu mempunyai hak dan memiliki kewajiban. Ya, jadi tidak hanya perawat saja yang punya kewajiban, tetapi pasien juga memiliki kewajiban. Oke, secara umum, hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hak, artinya adalah yang harus diperoleh seseorang ketika seseorang itu sudah melakukan kewajibannya, gitu ya. Dan itu merupakan kebutuhan, ya, yang harus diberikan. Jadi ada keadilannya, ada moralitasnya, dan ada legalitasnya. Jadi kalau secara hukum juga itu ada, ya. Kemudian menurut Fagin tahun 1975, hak itu adalah merupakan tuntutan terhadap sesuatu, di mana seseorang itu punya hak terhadapnya, seperti hak kekuasaan, hak-hak istimewa, ya, berupa tuntutan berdasarkan keadilan, moralitas atau legalitas tadi. Ya, jadi setiap manusia itu sebenarnya mempunyai hak, ya, kayak misalnya anak itu punya hak, hak apa? Mendapatkan pendidikan, mendapatkan makan yang layak, gitu ya, tidur yang layak, gitu ya, itu hak, ya. Jadi pasien juga punya hak, ya. Hak ada dipandang dari sudut hukum. Yang pertama adalah hak memberi kekuasaan tertentu untuk mengendalikan situasi, ya. Jadi ada hak yang memang secara hukum itu diatur oleh pemerintah, ya, oleh undang-undang dasar, ya, oleh undang-undang apa namanya, undang-undang yang ada di pemerintahan Indonesia, ya, baik itu peraturan menteri, ya, ada peraturan dari presiden, gitu ya. Nah, itu ada hukumnya. Untuk apa? Ya, biar bisa mengendalikan situasi. Ya, ketika dia misalnya orang yang bekerja nanti misalnya dia misalnya di apa namanya di PHK, ada pesangon misalnya kayak gitu ya. Kemudian itu secara hukum itu ada, nah kayak gitu. Kemudian hak-hak yang lain gitu ya, yang ada di Indonesia tadi seperti anak itu diatur juga dalam undang-undang, mereka mempunyai hak gitu ya, tadi mendapatkan pendidikan itu ada di aturan pemerintah juga gitu ya. Kemudian hak dari sudut pribadi, ya, dipandang dari hak dari sudut pribadi itu adalah hak yang telah disesuaikan dengan pertimbangan secara etis. Ya, jadi ini antara lain mengatur kehidupan seseorang berdasarkan konsep benar salah, baik buruk di lingkungan tempat tinggal dalam kurun waktu tertentu. Ya, jadi ada misalnya dalam keluarga gitu ya, dalam keluarga ada aturannya gitu ya, misalnya ada aturan misalnya jam jam pergi anak gitu ya, jam pergi anak sampai jam berapa gitu ya, kan ada masing-masing keluarga gitu. Nah, mereka mempunyai hak ketika ada peraturan tersebut, ketika anak ingin bermain gitu ya, jamnya sudah ada, ini jam waktu main misalnya, kamu boleh main tapi nanti sampai jam 20 gitu, sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi
Itu artinya hak anak untuk nanti dia pergi main gitu, tapi nanti pulang mereka ada kewajiban yaitu jam 8 malam. Nah, kalau dia mengikuti aturan tersebut, maka dia berhak untuk main lagi besoknya, misalnya tadi jam peraturan di keluarga bagaimana. Nah, itu adalah hak dari sudut pribadi. Kemudian ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini mengacu pada hak-hak istimewa atau hak-hak asasi setiap orang. Ya, seperti seseorang itu boleh mengekspresikan rasa iba, simpati, dan pemikirannya. Ini menurut Fakin 1975. Ya, jadi di sini hak asasi manusia itu termasuk kita bebas berpendapat, gitu ya, mengungkapkan apa yang kita ingin sampaikan. Ya, kalau sekarang ini kan Indonesia ini kan pakai demokratis ya. Jadi kalau misalnya ada demo gitu ya, mengekspresikan suara gitu ya, unek-unek gitu ya, itu dibolehkan. Nah, itu adalah termasuk hak asasi manusia. Ketika kamu tidak suka sesuatu, kamu menyampaikan ya, tapi menyampaikannya juga ada aturannya juga ya, yaitu dengan kalimat yang santun, yang sopan gitu ya. Maaf, saya itu nggak suka ya kalau kamu itu seperti ini gitu. Nah itu kita boleh mengekspresikan sesuatu gitu. Ya, berpendapat atau mengungkapkan perasaan kita, tapi tetap ya dengan cara yang santun ya, tidak pakai marah-marah, tidak pakai kasar gitu ya. Aku nggak suka kamu kayak gini gitu, enggak ya. Tapi ada apa namanya, kita boleh mengungkapkan sesuatu sesuai dengan ekspresi rasa yang kita rasakan gitu ya, entah itu rasa iba tadi, rasa simpati kita kepada orang, atau kita ada pemikiran ingin diungkapkan gitu ya, berpendapat gitu, itu silakan, tapi dengan tadi tetap dengan cara yang santun ya. Jadi kata biasakan memakai 3 kata ajaib ini, yaitu terima kasih, tolong, dan maaf ya. Jadi maaf ketika kamu melakukan kesalahan ya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ketika kamu diberikan sesuatu atau kamu apa namanya, menghormati seseorang gitu ya. Kemudian kata tolong ketika kamu meminta bantuan apapun itu ya. Baik itu ke anak yang lebih muda ya, ke orang yang lebih muda ataupun ke orang yang lebih tua. Ya, biasakan kata wajib itu, 3 kata wajib itu. Ya, human rights atau hak asasi manusia itu sendiri itu apa? Itu adalah hak untuk dapat mengekspresikan dirinya secara bebas, ya, agar dapat berkembang dengan layak untuk tumbuh, menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya secara bertanggung jawab. Ya, jadi kalau seseorang itu merasa sudah melakukan pekerjaan dengan baik, gitu ya, nggak asal-asalan ya, kerja dimanapun mereka konsisten, mereka apa namanya betul-betul bertanggung jawab atas pekerjaannya, ya, dia bertanggung jawab pekerjaannya, maka dia mempunyai hak menerima upah, ya, menerima gaji atau upah yang layak, ya, yang sesuai dengan kesepakatan, ya, antara perusahaan dengan karyawannya, gitu ya. Nah itu mereka punya hak itu, ya. Jadi kalau merasa kerjaannya nggak bagus, nggak bertanggung jawab, ya jangan meminta hak ketika hak itu diberikannya tidak full, tidak penuh, atau kurang gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, kita itu memenuhi kewajiban dulu, baru menerima hak. Jadi siapapun orang itu, kalau melakukan sesuatu, itu lakukan kewajibannya dulu. Kewajibannya dia apa? Misalnya dia bekerja, ya bekerjalah dengan baik, ya dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab ya. Dia job desk-nya apa nih? Dia kerjaannya apa gitu ya. Yaitu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan tanggung jawab ya. Nanti baru dia bisa apa namanya meminta atau menerima haknya dia, yaitu tadi menerima upah ya.
Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep pribadi dari hak-hak seseorang. Yang pertama adalah hubungan sosial dengan keluarga, kemudian antar keluarga maupun lingkungan. Pendidikan dari orang tua itu juga berpengaruh, kemudian kebudayaan, baik juga dengan informasi yang diperoleh. Jadi ada konsep pribadi dari hak-hak seseorang itu juga dipengaruhi oleh faktor ini, ya, dari hubungan sosial dengan keluarga, ya, bagaimana dia berinteraksi dengan keluarga, bagaimana cara berpikirnya, cara pandangnya dia, budayanya dia bagaimana, itu juga berpengaruh, ya. Nah, ada jenis-jenis hak. Yang pertama adalah hak kebebasan. Hak kebebasan adalah hak mengenai kebebasan dan dipilih, di mana ada kebebasan untuk mengekspresikan hak untuk hidup sebagaimana yang mereka pilih dalam batas-batas yang ditentukan. Menurut Romer 1981. Kita hidup di mana? Di Indonesia. Ada aturannya? Tidak ada. Ya, ada hukumnya? Ada. Ya, orang Indonesia bagaimana? Ada nggak hak kebebasan? Ada. Ya, kebebasan ketika kita mau hidup di Indonesia merdeka gitu kan ya, tidak dijajah, itu adalah hak kebebasan. Ya, kita mau kerja dimanapun, daftar lamaran dimanapun itu tidak ketar-ketir, ya, tidak ketakutan, itu adalah hak kebebasan. Ya, kemudian hak kesejahteraan itu adalah hak yang diberikan secara hukum seperti standar keselamatan spesifik ya dalam suatu bangunan atau sejumlah tahun pendidikan. Jadi ada beberapa perusahaan ya yang kalau dia memperkerjakan seseorang itu harus ada sesuai aturan. Misalnya menurut UMR di daerah tersebut itu UMR-nya berapa. Jadi minimum UMR gajinya segitu gitu ya orang yang bekerja karyawan itu. Itu adalah termasuk hak kesejahteraan. Ya UMR dibuat untuk apa gitu. Kenapa kok ada harganya segitu gitu ya, segini ratus ribu, segini juta gitu. Di daerah-daerah kok beda-beda ya karena di masing-masing daerah kayak kebutuhan pokok ya seperti sayur, seperti makanan ya utamanya gitu ya. Bahan pangan itu biasanya kalau yang UMR-nya tinggi untuk kos hidupnya juga tinggi tadi kayak bahan pangan, kemudian papan gitu ya. Kalau kos di Jakarta mahal ya biayanya gitu ya. Makannya juga mahal, maka jadi nggak heran kalau gaji mereka juga akan lebih besar dibandingkan dengan di daerah yang bukan di ibu kota gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Karena apa? Sama aja gitu ya. Kalau misalnya eh, kita misalnya hidup di sini di Maus gitu ya, di Cilacap gitu kan ya. Itu kan ada UMR-nya sendiri ya. Nah, itu nanti kan ada biaya kos, ada biaya misalnya mangan tadi gitu. Kalau dikalkulasi dengan yang gajian di Jakarta maka akan sama. Nah, itu adalah termasuk hak kesejahteraan. Selanjutnya, hak legislatif. Hak legislatif ini ditetapkan oleh hukum didasarkan pada konsep keadilan ya di mana memiliki peran untuk membuat peraturan, mengubah peraturan, pembatas moral terhadap peraturan yang tidak adil dan keputusan keadilan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Orang melanggar lalu lintas gitu ya. Mereka apa ada hak nggak ya hak legislatif itu biasanya dimiliki oleh pemerintah tadi yang membuat peraturan. Jadi misalnya ada peraturan kalau kita berlalu lintas bagaimana, kalau kita bermotor ya harus punya SIM gitu ya, motornya harus ada STNK-nya kayak gitu. Nah itu adalah contoh dari hak legislatif. Ya, oke nanti saya lanjutkan lagi ya untuk slide selanjutnya.